Shalom saudara dan Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu, salam damai di dalam kasih Tuhan kita kepada setiap jemaat Tuhan yang dapat bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini. Puji Tuhan, dan kita percaya bahwa kesempatan pada pagi hari ini merupakan suatu kesempatan yang luar biasa, di mana kita dapat bersama-sama melalui pelayanan online ataupun live pada pagi hari ini bersama-sama dengan BEM Hornbill. Haleluya. Namun saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Gawai ya bagi kaum Dayak yang ada di Sarawak secara amnya, dan juga selamat menyambut Tadau Keamatan ya bagi teman-teman dan saudara serta jemaat Tuhan yang dari suku kaum Dusun Kedazan ataupun teman-teman kita yang berada di Sabah. Ya, puji Tuhan ya, karena semuanya oleh karena kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar ataupun belajar sebahagian daripada firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya memimpin kita di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih karena berkat pimpinan dan pertolongan Tuhan buat kami sehingga kami dapat bersama-sama untuk menikmati pelayanan-Mu yang indah serta mulia, sehingga kami mampu untuk menjadi saluran berkat dan menjadi berkat dan juga mengalami berkat-Mu. Terima kasih Tuhan karena kami juga sangat bersyukur karena Tuhan telah menyelamat suku kaum kami dan juga Tuhan telah menyelamat bangsa kami. Namun Tuhan, saat ini juga kami sedang diuji dan diizinkan untuk menghadapi tantangan dan cabaran yang begitu besar dan begitu dahsyat untuk menghadapi pergumulan yang sedang dunia hadapi juga pada saat ini. Tetapi Tuhan, kami percaya Allah yang kami sembah adalah Tuhan yang besar dan Tuhan yang berdaulat. Tuhan, pada pagi hari ini dengan kesempatan ini juga Bapa, Engkau memimpin kami dalam kami mempelajari dan juga menikmati sebahagian daripada firman-Mu. Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu dan berkati jemaat Tuhan yang mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin membawa kita merenung dan juga belajar bahagian daripada firman Tuhan dengan satu tema, yaitu ciri orang yang diberkati ataupun ya hidup di dalam berkat Tuhan. Dan pagi ini juga kita mau berbicara tentang berkat Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, saudara. Mari kita membuka di dalam Amsal pasal yang ketiga, ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Ya, di dalam Amsal pasal yang ketiga, ayat 1 hingga ayat yang ke-12, firman Tuhan berbicara tentang berkat dan hikmat. Berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, kerana panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hai anakku,
Janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Dan ayat yang terakhir, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang berkat, dan semua orang merindukan berkat, saudara. Semua orang punya kerinduan dan keinginan mau mengalami berkat di dalam hidupnya. Dan setiap orang itu juga mau mengalami kehidupan, kebahagiaan di dalam hidupnya juga, saudara. Dan ramai orang juga pasti mengidamkan supaya meraih berkat di dalam hidupnya. Nah, berkat dirindukan oleh setiap orang. Namun harus kita sadari bahwa hidup untuk mengalami berkat, saudara, itu juga tergantung, dan itu juga tidak dapat dipisahkan dari kehidupan keseharian kita. Ya. Dalam kehidupan keseharian kita, saudara. Nah, itu bergantung dan juga bersandar pada bagaimana cara hidup kita sehari-hari. Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena diberkati, orang yang diberkati adalah orang yang mengalami berkat adalah milik seseorang yang pasti setiap hari mereka hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Ya. Kalau kita taat kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, dan punya hubungan yang harmonis pada Tuhan, saudara, di dalam Tuhan, nah pastinya kita akan mengalami berkat-berkat. Tetapi kalau hidup kita kacau, kalau hidup kita tidak menentu, saudara, nah ini menjadi ukuran sejauh mana kita sebagai orang Kristen mengalami berkat-berkat yang kita maukan, saudara, yang kita inginkan, yang kita rindukan. Nah, ada banyak orang merasakan hidupnya tidak ada dalam berkat Tuhan. Ya, ini pasti, saudara, kadang-kadang kita merasakan bahwa kenapa saya tidak hidup di dalam berkat-Nya? Ya, kenapa begitu lambat berkat itu tampak ataupun dampak di dalam kehidupan, di dalam keluarga setelah kita berusaha sekian lama ataupun berdoa sekian lama, saudara. Ya, jadi kita merasakan bahwa hidup ini sungguh menjenuhkan dengan kegiatan rutinitas kita, saudara, setiap hari yang kita lakukan, sehingga merasakan kebahagiaan ataupun kesenangan tidak ada dalam diri kita. Nah, hal ini juga menimbulkan mengakibatkan rasa stres, tekanan, dan tidak sedikit orang mungkin merasa down, saudara. Apabila setiap hari setiap waktu di dalam hidupnya dia sedang berusaha, tetapi dia belum mendapat berkat Tuhan. Dia belum mengalami sesuatu yang boleh kita katakan kebaikan di dalam hidup kita, saudara, yang kita nantikan setiap hari. Saya percaya bahwa semua orang setiap hari merindukan sesuatu yang positif di dalam hidupnya. Amen. Setiap orang pasti memerlukan sesuatu yang menyenangkan hati kita, saudara. Tidak mungkin orang setiap hari bangun pagi dan dia mengimpikan sesuatu pergumulan, tekanan, kejahatan, kehancuran di dalam hidup. Tidak mungkin, saudara. Nah, dalam pemikiran kita sesuatu yang baik, sesuatu yang membahagiakan kita itu adalah berkat Tuhan. Betul? Jadi mari Bapak Ibu kita melihat bersama-sama. Seringkali juga kita bertanya, apakah Tuhan tidak memberkati saya? Pertanyaan ini selalu kali muncul, saudara, karena kejenuhan hati dan masalah yang menekan hidup kita. Nah, kita mau melihat, saudara, ciri-ciri orang yang diberkati Tuhan. Ini sangat penting, saudara. Kalau kita mau mengalami berkat, kalau kita mau hidup kita ini diwarnai dengan berkat-berkat Tuhan, nah kita perlu tahu ciri-ciri orang yang diberkati Tuhan itu seperti apa. Kalau kita mau hidup di dalam berkat Tuhan, kita harus tahu, saudara, untuk menikmati berkat Tuhan itu seperti apa sebenarnya, dan apakah yang harus kita lakukan, apakah yang harus kita pertahankan, saudara, di dalam hidup kita. Jadi ciri-ciri orang percaya yang diberkati Tuhan, saudara, yaitu
Orang yang menjadikan ajaran dan perintah Tuhan sebagai dasar kesehariannya, ya, di dalam tindakannya. Ya, maksudnya ciri-ciri orang percaya, ciri-ciri orang Kristen untuk mengalami berkat Tuhan, saudara, yaitu adalah orang-orang yang menjadikan ajaran dan perintah Tuhan sebagai dasar hidup sehari-harinya, saudara. Amen. Ya. Jadi kehidupan seharian kita ini, saudara, haruslah didasari dengan kebenaran, dengan ajaran firman Tuhan. Itu makanya, saudara, apa yang dikatakan oleh Daud, ya, di dalam Mazmur, ketika dia mengalami, ya, kesulitan di dalam hidupnya, saudara, apa yang dikatakannya itu? Dia mau supaya hidupnya itu, saudara, senantiasa berada di dalam hadirat Tuhan, ya, untuk mengalami hadirat Tuhan. Dan dia mau juga, saudara, supaya kehidupan sehari-harinya itu dia merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Ya, itu makanya, saudara, ya, ciri-ciri orang percaya diberkati Tuhan adalah orang yang menjadikan ajaran dan juga perintah Tuhan sebagai dasar hidupnya sehari-hari. Maksudnya setiap hari hidupmu diwarnai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi itu makanya, saudara, sebagai orang percaya kita harus mencintai firman Tuhan. Amen, saudara. Ya, kita harus, ya, memiliki kerinduan untuk merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Bahkan kebenaran firman Tuhan itu, saudara, kita tanam agar ianya berakar, bertumbuh, serta mengakibatkan kita mampu berbuah banyak bagi Tuhan. Jadi yang kedua, ciri-ciri orang percaya yang diberkati Tuhan adalah orang yang hidupnya dipenuhi kasih dan jalan-jalannya penuh kesetiaan. Haleluya, saudara. Ya, kalau kita sebagai orang percaya yang mau hidup di dalam berkatnya Tuhan, maka hidup kita itu haruslah dipenuhi dengan kasih yang daripada Tuhan. Ya, hidup kita itu haruslah dipenuhi dengan kasih, dan jalan-jalannya juga jalan-jalan hidup kita, saudara. Ya, setiap langkah yang kita buat itu juga diwarnai dengan kesetiaan kepada Tuhan. Ya, bukan malah hanya percaya Tuhan. Ya, bukan hanya cukup untuk kita sekadar, ya, berpuas hati karena kita ini adalah orang percaya, saudara. Tidak mungkin. Tetapi kita harus, ya, hidup kita harus dipenuhi dengan kasih Tuhan. Ya, karena kasih itu adalah keutamaan di dalam hidupmu, saudara. Apapun yang kau lakukan setiap hari itu haruslah disertai dengan kasih Tuhan. Ya. Jika kita mau memberkati orang ataupun mau menjadi berkat, kita lakukan dengan kasih, saudara. Kalaupun kita mau membimbing, menegur, serta membentuk seseorang ataupun siapapun yang kita mau layani, kita harus lakukan dengan kasih Tuhan, saudara. Dan apapun yang kita lakukan, saudara, terhadap musuh kita sekalipun, waktu kita berhadapan dengan orang yang tidak menyukai kita, kita tetap juga berdiri di dalam kasih-Nya Tuhan. Jadi hukum yang tertinggi dan yang terbesar sebagai orang percaya, yaitu hidup di dalam kasih-Nya, saudara. Amen. Jadi kasih itu penting, saudara. Kalau kita mau melayani sesiapapun dan mau menjadi berkat untuk orang, pastikan kita hidup di dalam kasih Tuhan, saudara. Ya. Bagaimana mungkin kita mengasihi Allah bila kita tidak mengasihi diri kita sendiri dan tidak mengasihi sesama kita, saudara. Ya, ada seorang teman kita, seorang pendeta, dia pernah berkata, ya, bagaimana mungkin engkau boleh mengasihi Tuhan yang tidak tampak, ya, jika engkau tidak mampu mengasihi orang yang depan mata kita, yang nampak, saudara. Jadi
kasih merupakan hal yang sangat besar. Jadi hiduplah di dalam kasih, saudara, jika engkau mau hidup di dalam berkat Tuhan. Dan yang ketiga, ciri-ciri orang percaya yang hidupnya diberkati Tuhan, saudara, yaitu orang itu ya, dia tidak sombong. Ya. Jika engkau mau hidup di dalam berkat Tuhan, engkau jangan sekali-kali tinggi hati, saudara. Amen. Ya, jangan sekali-kali hidup di dalam kesombongan. Ya. Karena Tuhan membenci orang yang sombong. Ya. Engkau pasti tidak diberkati, saudara, apabila engkau membanggakan dirimu. Engkau membanggakan akan setiap usahamu. Tetapi ya, Tuhan senang dengan orang yang rendah hati, saudara. Amen. Orang yang senantiasa menanti ya, akan kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Orang yang senantiasa memiliki rasa hormat dan takut akan Tuhan di dalam hidupnya, saudara. Jangan sombong. Ya, Tuhan tidak mau kita hidup di dalam kesombongan. Karena apa yang kita miliki tidak mungkin kita membawa kemana-mana, saudara. Dan akhirnya juga kita kembali kepada Tuhan. Karena setiap apa yang kita miliki, percayalah saudara, semuanya datangnya daripada Tuhan. Dan Tuhan selalu memberi yang terbaik buat kita. Dan yang keempat, ciri-ciri orang yang diberkati Tuhan, orang percaya, orang Kristen yang diberkati Tuhan adalah orang yang mau mendengar nasihat dan pandangan orang yang membangunkan hidupmu, saudara. Jadi ini merupakan suatu perkara yang sangat penting juga, yaitu mendengar, dan bukan hanya mendengar tetapi menerima nasihat dan teguran orang, saudara. Karena apa? Karena kita manusia ini adalah manusia yang terbatas, saudara. Tidak ada yang superman di sini. Ya, tidak ada orang yang lebih megah, lebih baik dan lebih power, saudara. Ya. Sebaik apapun kita pasti ada keterbatasan di dalam hidup kita. Sebaik apapun kita, saudara, dan di level manapun kau menaruhkan hidupmu, pasti ada keterbatasan dan kelemahan-kelemahan tertentu di dalam hidupmu. Itu makanya, saudara, ya, jangan pernah ya, engkau menganggap bahwa dirimu baik, tetapi engkau harus mendengar nasihat dan pandangan orang lain. Jadi yang seterusnya, yang kelima, ciri-ciri orang ataupun orang Kristen, orang percaya yang diberkati Tuhan, hidupnya diberkati Tuhan, adalah orang yang selalu mau berbicara tentang kebaikan Tuhan. Ya. Orang yang selalu mau berbicara tentang kasih Tuhan di dalam hidupnya. Yang menjadi keutamaan di dalam hidupnya, ataupun yang menjadi moto besar di dalam hidupnya, saudara, itu adalah kebaikan Yesus yang telah mengubahkan kita. Amen, saudara. Itu makanya, saudara, bersaksi itu merupakan gaya hidup kita sebagai orang Kristen. Ya, Tuhan memanggil kita dan Tuhan memilih kita karena di dalam rencananya Dia mau pakai kita menjadi saluran berkat, saudara. Dan ciri-ciri orang yang diberkati Tuhan juga adalah orang yang murah hati dan suka memberi. Amen, saudara. Kalau kita mau mengalami berkat, dan pastikan engkau memiliki kemurahan juga, saudara. Sebagaimana Tuhan ya dengan kemurahannya juga telah mencurahkan berkat di dalam hidup kita. Dan bukan hanya kita memiliki kemurahan hati, tetapi kita juga harus punya hati yang suka memberi, menjadi saluran berkat buat orang lain. Kalau kita diberkati, dan kita juga harus menjadi berkat, saudara. Amen. Ya, kalau kita diberkati, dan makanya Tuhan juga mau pakai kita supaya kita mampu menjadi ya impact ataupun memberi impact, dampak yang luar biasa untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dan yang terakhir, ciri orang yang diberkati, orang percaya yang diberkati Tuhan, saudara, adalah orang yang tekun dan mau belajar dari masalah-masalah dan pergumulan hidupnya. Ya. Orang yang senantiasa terbuka untuk mempelajari sesuatu daripada
masalah ataupun pergumulan hidup. Nah, kalau kita berbicara tentang masalah dan pergumulan, nah sekarang kita dalam kekangan, saudara. Walaupun kita tidak sebebasnya seperti dahulu, ataupun kita sedang merasa takut, saudara, tentang penyakit yang sedang menular di seluruh dunia. Tetapi kita perlu mempelajari sesuatu di dalam situasi ini, saudara. Dan inilah yang dikatakan firman Tuhan. Ciri-ciri orang percaya, orang Kristen yang mau diberkati Tuhan adalah orang yang tekun dan mau belajar dari masalah dan pergumulan ini. Jadi kita mempelajari sesuatu, saudara. Amen. Walaupun kita dikekang untuk tidak beribadah di dalam gereja, tetapi kita tetap punya kerinduan untuk menyembah Tuhan dan melayani dengan cara apa saja, saudara, untuk menyebarkan firman Tuhan. Dan saya rasa cara seperti ini lebih berkesan, saudara. Sebab bukan hanya jemaat kita di BM Hornbill saja yang mendengar firman Tuhan, tetapi malah seluruh dunia, saudara, yang akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mempelajari dan kita mau. Nah, jadilah orang yang tekun dan mau belajar dari masalah-masalah dan pergumulan yang Tuhan izinkan, saudara. Nah, mari kita melihat di bagian seterusnya. Yang ketiga, adapun berkat-berkat yang disediakan Allah itu ialah satu, panjang umur, saudara, dan hidup di dalam kesejahteraan. Ya. Dan ini adalah berkat yang Tuhan berikan kepada orang yang sudah mengenal pasti ciri-ciri hidupnya itu, saudara. Dan kita juga pasti akan menerima panjang umur. Dalam ayat yang kedua kalau kita melihat, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Dan ayat yang kedua, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Jadi orang yang sudah hidupnya menyenangkan hati Tuhan dan mengalami berkat adalah orang yang akan mengalami dan diberi hidup dan umur yang panjang, saudara. Amin. Semua kita mau mengalami umur yang panjang dan hidup di dalam kesejahteraan. Maksudnya kita memiliki hati yang lapang, kebahagiaan, ketenangan di dalam hidup kita, yang walaupun di luar sana kucar-kacir, saudara, dan banyak macam tantangan yang kita hadapi, tapi kita tetap damai, kita tetap aman, kita tetap dalam kesejahteraan. Dan yang kedua, berkat-berkat yang disediakan Allah bagi kita yaitu akan dikasihi dan dihargai oleh Tuhan dan manusia, saudara. Amin. Jadi kita akan mengalami kasih yang daripada Tuhan. Kita merasa belas kasihan yang daripada Tuhan, saudara. Ya, dan juga kita juga merasa kebaikan yang daripada sesama kita apabila kita hidup dan mengalami berkat Tuhan. Dan juga Tuhan akan menyediakan jalan hidup dan akan diluruskannya setiap perencanaan kita, saudara. Ya, hidup kita ini akan disediakan, saudara, setiap jalan untuk lepas daripada pergumulan dan jalan untuk menuju kebaikan, serta semuanya itu akan diluruskan, saudara. Semuanya itu menjadi mulus, semuanya itu menjadi nyaman, saudara. Ya, apabila berkat Tuhan itu mewarnai di dalam hidup kita. Dan seterusnya juga berkat-berkat yang disediakan oleh Tuhan, yaitu kita selalu sehat dan memiliki sukacita. Haleluya, saudara. Ya, kita mau supaya kita ini juga senantiasa mengalami kesehatan di dalam hidup kita. Ya, kesehatan kita baik dan terjaga dan dipelihara, saudara. Walaupun kita sudah lanjut usia ataupun bagaimana sekalipun, tetapi Tuhan tetap memelihara kesehatan kita. Ya, Tuhan tetap melindungi kita. Bahkan kita tetap juga hidup di dalam sukacitanya Tuhan. Dan yang disediakan Allah juga bagi kita, saudara, untuk menjadi berkat buat kita. Kita akan mengalami kelimpahan berkat Tuhan. Ya, mengalami kelimpahan kebaikan, kemurahan yang daripada Tuhan. Dan seterusnya kita semakin dekat kepada Tuhan. Haleluya, saudara. Jadi kesimpulan daripada firman Tuhan yang saya sampaikan pada
pagi hari ini. Hendaklah setiap kita sebagai orang percaya senantiasa hidup dalam ketaatan pada firman-Nya, ya, sehingga ianya mampu membuat langkah kita ini, ya, supaya kita melangkah dengan bangga sebagai orang-orang yang diberkati Tuhan di dalam hidup kita, ya, dalam kelimpahan anugerah-Nya, ya, mujizat, kasih, damai, dan kebaikan Tuhan itu akan senantiasa memimpin hidup kita. Puji Tuhan saudara, dan haleluya. Dan saya percaya biarlah firman Tuhan ini akan tertanam dalam hidup kita, dan Tuhan akan menaruhkan firman-Nya, ya, untuk menjadi terang bagi hidup kita saudara, supaya mulai hari ini dan untuk selamanya kita akan hidup di dalam berkat-Nya Tuhan. Mari kita berdoa dan saya pimpin kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan karena kebaikan dan anugerah serta kedahsyatan-Mu yang telah Tuhan nyatakan di dalam hidup kami. Hamba-Mu telah berhenti untuk menyampaikan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu akan tertanam dan hidup di dalam diri kami, dan Engkau taruhkan firman di dalam hati kami. Dan berkati jemaat Tuhan dan saudara-saudari kami pada saat ini Tuhan yang telah mendengar dan telah bersama-sama kami di dalam pelayanan ini. Biarlah setiap orang akan mengalami kekuatan yang baru, dan setiap kami juga Tuhan mengalami kelimpahan berkat serta kemurahan-Mu. Dan di dalam kami menyambut gawai yang berbahagia ini, Tuhan berkati suku kaum Dayak dan suku bangsa kami yang menyambut gawai ini, supaya kami diberi kesejahteraan dan hati yang penuh dengan sukacita untuk memandang Yesus, sebagaimana Tuhan telah mengubah bangsa kami, dan juga sebagaimana Tuhan telah menyelamat bangsa ini. Terima kasih Tuhan kepada pelayanan yang ada di gereja BM Hornbill ini. Tuhan akan terus pakai, Tuhan akan terus memberkati hidup mereka. Daripada kepimpinan hamba Tuhan, serta barisan kepimpinan gereja dan seluruh jemaat Tuhan yang ada di dalam pelayanan ini, mereka akan senantiasa mengalami kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, dimanapun kami berada, Tuhan Engkau menjadi gembala yang baik buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati.